Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel BKC. Mohon maaf teman-teman, udah lama nggak update ataupun upload ya video di YouTube di channel BKC. Dikarenakan memang sebelum adanya PSBB ditambah dengan PSBB ini ya, gitu. Jadi sebelum ada PSBB itu toko yang teman-teman nih udah datang ke BKC pasti tahu ya, karena kondisinya lagi renovasi. Banyak rayap yang merusak beberapa sampai ke atap, makanya kita juga lebih hati-hati. Itu kenapa banyak lagi renovasi, jadi jarang ke sana. Ditambah karena sekarang juga PSBB, benar-benar totally nggak ke sana untuk pengecekan, jadi hanya pegawai yang di sana. Tapi karena udah sudah lama sekali nggak upload, tetap gue harus upload. Jadi kemarin ini video yang membuat itu adalah pegawai gua. Jadi kalau teman-teman yang datang ke BKC pasti tahu lah ya, dengan pegawai gua yang suka melayani teman-teman yang datang ke BKC. Jadi mudah-mudahan tetap jelas dan teman-teman bisa tahu apa aja stok-stok yang ada di BKC. Nah, untuk yang pertama di sini ada roket anten merah. Nah, ini teman-teman, ini lagi masuk banyak banget ya, roket anten merah ini. Dan roket anten merah ini ikan yang reef safe, mereka damai, mereka berkoloni. Jadi sangat cocok banget buat teman-teman yang lagi nyari ikan-ikan damai atau nyari di tank-tank nano pico. Menurut saya sih masih cocok ya, karena mereka tidak terlalu berenang yang membutuhkan terlalu aktif gitu. Dan di sini juga ada ikan exocet. Nah, ini exocet yang berubah-ubah warna ya teman-teman. Ini ada masuk sekitar 5, dan exocet ini termasuk ikan yang damai juga, aman juga, nggak galak ya. Tapi untuk exocet saya selalu menyarankan pakai tutup di atas, karena di saat dia stres ataupun kaget, mereka ini gampang untuk melompat. Nah, itu yang kadang-kadang suka bahaya. Di sini juga ada ikan damai juga, ikan baik juga, cocok banget digabung nih. Ini ikan capungan, jenis capungan. Dan capungan ini juga termasuk ikan berkoloni. Dan mereka ini tidak membutuhkan space yang besar sekali, karena mereka lebih banyak berenangnya itu sama lah, nggak terlalu aktif teman-teman. Dan di sini ada ikan dokter emas. Nah, ini ikan dokter yang atasnya tuh emas ya kepalanya ya. Jadi kalau yang biasa itu kan warna putih ya. Ini ada dokter emas. Ini yang salah satu juga fungsinya sama kayak ikan pelet. Teman-teman, ini kayaknya sepertinya pegawai saya agak-agak bingung dia. Jadi mohon maaf teman-teman ya. Yang penting ini saya jangan sampai terlalu lama sekali saya tidak upload. Jadi kalau teman-teman yang pengen tahu update-updatean terbaru itu, kita punya YouTube, kita punya Instagram yang bisa selalu kita update ya teman-teman ya. Dan kita juga ada kontak WhatsApp untuk teman-teman yang ingin menanya. Nah, ini dokter yang biasa teman-teman. Kalau tadi kan dokter emas, nah ini dokter biasa. Dokter biasa tuh atasnya putih, tapi fungsinya hampir sama ya. Mereka sangat penting menurut saya untuk di akuarium teman-teman, karena untuk makanin sisa bakteri yang ada di badan ikan. Dan ini yang susah ditangkap itu jenis ikan brown kelly tadi ya. Nah, ini ikan brown kelly. Brown kelly ini termasuk jenis kerapu teman-teman. Tapi perawatannya ikan brown kelly ini lebih sulit ya. Kenapa? Karena brown kelly ini sensitif sekali sama kualitas air. Tapi kan walaupun dia jenis kerapu, setahu saya brown kelly ini tidak terlalu agresif teman-teman ya. Jadi masih agak lebih damai dia. Tapi kalau untuk beginner yang apalagi teman-teman yang baru selesai cycling, ikan brown kelly ini tidak saya rekomendasikan untuk teman-teman. Untuk yang di sini ada ikan-ikan gede nih teman-teman ya. Dan ini lagi masih aklamasi ya teman-teman. Jadi aklamasi itu dari supplier dibawa ke sini, dibawa ke tempat kita, dan kita harus aklamasi dulu. Jadi sama sebenarnya teman-teman yang beli ikan-ikan dari toko-toko manapun, saya selalu menyarankan punya tempat tank karantina ataupun aklamasi. Nah, ini ada ikan botana biru atau yang banyak yang disebut bobby. Nah, kalau teman-teman yang mau nanya kalau pengen punya bobby, saya saranin sih akuarium agak lebih besar ya, karena mereka ini aktif dalam berenang
teman-teman. Dan mereka reef safe. Teman-teman yang main koral saya sarankan sekali punya botana biru ini juga karena pemakan alga. Nah ini juga salah satunya, ini namanya burung laut. Jadi yellow tanknya Indonesia itu seperti ini. Kalau Hawaii itu warnanya kuning, itu ya ada yellow tank, ada juga purple tank. Nah kita ini brown tank ya teman-teman. Dan mereka sangat rakus sekali makan alga dan reef safe. Nah di sini ada Morris, ini juga masuk agak banyak nih. Morris, tapi Morris ini yang saya tahu memang tidak reef safe ya, jadi jangan dimasukin ke dalam akuarium yang mempunyai koral karena nanti bisa dijailin teman-teman, walaupun tidak seluruh koral ya yang dijailin ya. Nah di sini ada ikan yang unik, ini belang-belang, ini termasuk jenis ikan kerapu. Ini kerapu, jadi jangan digabung sama ikan-ikan kecil kayak Nemo dan lain sebagainya, itu pasti habis sama dia. Jadi kalau teman-teman mau beli ikan dimanapun teman-teman mau beli, saya selalu menyarankan tanya dulu sama ininya ya, tanya dulu apakah ini galak apa enggak, jenis ikan apa, karena jangan sampai menyesal nantinya. Nah ini ada juga kerapu merah, ini yang total ya, dan ini bisa sangat besar dan ini juga dijual biasanya kalau yang gede itu buat dimakan, tapi kalau pencinta ikan predator ini sangat seru sekali punya ikan kerapu ya, karena makannya itu rakus. Nah ini ada yang mirip nih teman-teman. Kalau ini rainbow. Nah kalau rainbow ini rainbow kuning ya. Dia termasuk jenis antias dan damai. Mereka berkoloni ya. Jadi agak-agak karena suka ketukar, atau pegawai saya pun karena suka ketukar dia. Nah itu jadi teman-teman baiknya selalu tanya ya. Dan di sini juga ada rainbow kotak. Nah, rainbow kotak juga termasuk jenis antias. Jadi yang namanya rainbow, namanya antias, gadis, nah itu ikan-ikan damai teman-teman. Ikan-ikan berkoloni. Jadi baiknya punya berkoloni kalau miara jenis-jenis ikan rainbow atau antias ini ya, karena mereka ini agak rawan stres kalau mereka sendiri gitu. Itu kenapa jadi saya selalu menyarankan punya jenis antias atau rainbow itu jangan cuma satu. Nah ini ada botana kera atau flamingi ya bisa dibilang. Nah ini saat besar ini sangat bagus menurut saya karena mereka mirip sama si botana unicorn. Mereka punya tanduk tapi nggak seperti unicorn yang panjang sekali ya. Mereka hanya bendolnya lumayan besar kok, jadi bagus sebetulnya. Tapi baiknya punya kolam yang besar ya, kolam atau akuarium yang besar, jadi terlihat botana-botana ini akan terlihat cantik. Nah ini juga ada yang besar juga nih. Ini termasuk, ini botana berrien, atasnya kuning ya. Saya pernah tuh unboxing video juga di YouTube yang masih kecilnya, jadi belum terlalu kelihatan. Tapi kalau udah besar ini udah lumayan nih, jadi udah terlihat bagusnya ya. Nah tapi jeleknya teman-teman, botana sesama botana, jika ada yang baru sama yang lama itu kadang-kadang yang lama ini suka membuli yang baru. Jadi itu harus ada tips triknya untuk gimana caranya bisa masukin ya, supaya menghindari ada keributan ya atau bully-membuli yang menyebabkan ikan itu luka ataupun nanti ujungnya jadi mati. Di sini ada ikan buntel nih teman-teman. Ini buntel babi ya, tapi sayangnya sih nggak ada yang untuk buntel ini nggak selamat. Nah kalau teman-teman suka juga sama ikan-ikan buntel ya, ikan buntel itu punya racun ya teman-teman. Di saat mati mereka akan bisa meracuni air, jadi itu harus hati-hati. Dan di sini juga ada ikan trigger matahari, maaf, tapi ini juga nggak selamat. Kamu di perjalanan sangat disayangkan gitu ya, karena memang di saat perjalanan itu bisa di plastik itu mereka membuang ini ya, air atau membuang pup, itu akan menjadi amoniak yang bisa meracuni ikan. Nah di sini ada juga jenis mora ya, ini mirip banget sama sama ular laut nih teman-teman. Tapi kalau ular laut teman-teman harus tahu membedakannya itu di buntut. Buntutnya itu mereka kalau ular laut itu punya kayak kayak dayung gitu. Nah itu membedakan. Jadi ini termasuk jenis belut atau moray zebra ya teman-teman. Nah untuk jenis-jenis bukan hanya belut atau moray ya. Jadi moray ini memang pasti gigit ya kalau kita pegang-pegang gitu. Nah tapi satu teman-teman, jadi usahakan jangan sering memegang-megang ikan ya, karena ikan ini sebenarnya kan untuk display, untuk kita lihat, kita rawat ya, kita cintai seperti itu. Jadi jangan dipegang-pegang gitu, karena mereka habitatnya aja sudah beda ya, air dan darat.
Jadi sebisa mungkin kita menjaga itu, jangan sampai dari ikan tersebut akan stres jika kita sering pegang gitu ya teman-teman. Tapi kecuali untuk beberapa jenis lah. Nah di sini ada juga ini namanya cacing pipa. Ini sangat, kalau menurut saya unik sekali dan saya sangat suka ya. Dia tuh kayak pohon, benar-benar bulunya tuh tebal, berlapis-lapis gitu. Tapi ini termasuk cacing teman-teman, bukan koral ya. Bedanya sama cacing kelapa. Cacing kelapa itu badannya itu lembek. Tapi kalau cacing pipa itu badannya tuh benar-benar kayak pipa, keras kayak karang, tapi bolong tuh sampai ke dalam gitu ya. Dan biasanya satu lubang tuh ada 2 ini guys, contohnya seperti ini ya. Jadi sangat antik ataupun unik sekali teman-teman untuk teman-teman koleksi. Dan tapi kalau teman-teman miara cacing, jangan miara kepe monyong. Kepe monyong tuh bisa makanin cacing biasanya teman-teman. Nah di sini ada bajulan, ini bajulan api ya, tapi bajulan api ini sudah laku. Karena ini sebenarnya video mau upload yang sebelumnya, tapi gue udah kelewat jauh teman-teman. Nah di sini gue mau lihat ini ada ikan udang api. Nah udang api ini tidak seperti udang pelet ya, jadi dia fungsinya sama seperti udang empe lah. Dia pemakan makanan yang terjatuh di bawah menjadi cleaning crew supaya tidak ada makanan yang tersisa yang membusuk di dasar akuarium yang menyebabkan kondisi air akuarium teman-teman itu rusak. Jadi ini salah satu penting juga. Tapi kalau udang api lebih ekspensif, tapi memang lebih bagus ya teman-teman, lebih bagus, lebih enak untuk dilihat. Nah ini contoh yang tadi saya bilang, ini namanya cacing pipa. Nah beda sekali ya. Nah, kalau cacing kelapa, maaf. Nah, cacing kelapa seperti ini. Jadi rumahnya itu kecil, lembek sekali teman-teman, lembek. Dan kadang-kadang kalau ini kayak begini udah lama dia suka nempel tuh di kaca, bisa kalau kita tarik nggak hati-hati bisa kecopot. Nah ini tadi lebih jelasnya untuk ikan-ikan, untuk ikan roket dan ikan exocetnya ya teman-teman. Dan mungkin ini aja video dari gua kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen. Terima kasih buat dukung terus channel PKC. Jangan lupa subscribe-nya supaya gua semakin bersemangat lagi untuk bikin video buat teman-teman. Dan mudah-mudahan sih kedepannya semakin banyak edukasi di video YouTube gua PKC ini yang bisa gua kasih tahu, bisa sharing sama teman-teman ya. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman.